Ya, kembali di Lansok. Tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Dias. Mengapa kemudian meme ini ataupun meme ini lebih banyak berkembang di Path gitu ya dibandingkan dengan Facebook? Ada analisanya tersendiri, Pak Nukman? Jadi gini, selalu yang membutuhkan humor, ya itu di belakangnya pasti otaknya bagus, ya kecerdasan emosionalnya bagus, kecerdasan intelektualnya bagus. Nah biasanya kayak itu orang itu ngumpul eksklusif. Nah, di mana ngumpul eksklusifnya? Ya sekarang satu-satunya media untuk ngumpul eksklusif kan cuma Twitter. Bertemannya cuma 150 orang, sekarang udah lebar jadi 500 orang kan? Di Path ya. Nah, begitu kita dengan 150 orang atau 500 orang, kita itu bisa ekspresi seenak kita, semau kita, bebas. Ya, sehingga apa? Keterbatasan kita, malu, diketawain itu hilang semua. Itu. Makanya muncullah meme-meme yang lucu-lucu di situ. Nggak ada isu pun bisa bikin meme mengenai kekasih, ya, mengenai anak, yang galau-galau gitu ya. Terus jadi sumbernya Path itu apa? Mereka meng-create, mencipta, meskipun nggak ada isu. Gitu. Kalau di Twitter, di Facebook itu menyebarkannya ya, tapi tempat penciptaannya ada di Path. Kenapa? Karena terbatas. Plus memang Path itu baru dipakai orang-orang kota banget, kota banget. Jadi kalau Facebook itu orang se-Indonesia pakai, ya, kemudian Twitter itu fenomena perkotaan, ini perkotaan yang eksklusif itu ada di Path. Gitu. Jadi kalau ngomong ini makna Indonesia, ini yang cerdas perkotaan, ini yang lebih cerdas lagi ada di sini. Dan biasanya orang-orang cerdas gampang mengeluarkan ini. Gitu. Karena dia bisa menilai sesuatu itu dengan lebih. Ingat loh, humor itu hanya orang cerdas yang bisa humor. Iya. Jadi kalau kita menggunakan sosial media itu sebenarnya nggak boleh disamaratakan juga ya Pak ya kalau mau. Ada segmentasinya masing-masing. Ya kalau di Twitter mungkin kalau lihat Twitternya Pak Nukman ya. Itu sebenarnya cerdas-cerdas menggelitik gimana gitu. Iya, di Path lebih lagi cerdas menggelitik dan meme-nya banyak. Mas Andre tadi apa namanya kan Mas Andre menyediakan template gitu ya dari likers atau mungkin followers dari meme komik sendiri. Pernah atau tidak ada kasus yang membuat mungkin meme komik dituntut atau misalnya dikritik oleh pihak yang merasa tersinggung gitu? Ada kasus-kasus seperti itu nggak pernah? Kalau dikritik sih banyak lah ya, karena seperti yang udah dibilang sama Pak Luffy, jadi kita kan punya segmentasi berbeda. Kalau di Path yang kritik cuma teman-teman sendiri, tapi kalau misalnya udah di Twitter, masyarakat perkotaan yang akan kritik. Kalau kita bermain di lahan yang lebih besar lagi, jadi kita secara kritikan udah kebal, tapi kan kita tetap bilang kalau misalnya memang dari template yang kita sediakan, tempat main lah ya yang kita bilang kita akan sediakan, terus mereka akan salah gunakan ataupun kita memang upload sesuatu hal yang memang tidak appropriate, tidak secara norma tidak berlaku secara universal, kita akan mendengarkan dan akan konfirmasi. Which is kita akan misalnya ada satu pihak yang komplain, kita akan coba cari tahu apakah memang benar dia yang komplain. Soalnya banyak nih yang mengatasnamakan banyak kan ya. Kita bikin meme sesuatu, tiba-tiba orang yang dibilang, oh itu dia komplain tuh, ternyata bukan dia. Jadi kita akan konfirmasi benar apa enggak. Ada prosesnya untuk kita take down. Which is kita akan turunin dari website kita yang 1,75 sekarang, likers ini. Which is itu memang secara Facebook, itu yang paling besar memang untuk penyebaran media sosialnya. 1,7 juta ini berarti ada kali berapa gitu ya gambar-gambar yang sudah masuk di dalamnya. Total tuh ada berapa tuh kira-kira tuh Mas? Sehari kita setiap setengah jam Mbak. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam kita setiap setengah jam ada gambar baru. Berarti banyak banget istilahnya. Ya banyak. Kalau dikumpulin itu kan sudah bisa jadi album mungkin ya. Tertarik nggak untuk bikin-bikin seperti itu? Sebenarnya kita udah punya buku sih sebenarnya yang sekarang juga lagi bestseller di beberapa toko buku Indonesia ya, seluruh Indonesia. Itu sebenarnya lebih menceritakan bagaimana kita sebagai anak muda menyikapi bagaimana fenomena meme ini sendiri. Kan meme ini sebenarnya lebih kayak media yang baru lah ya, bagaimana orang tuh bisa mengekspresikan diri tanpa dibatasi oleh kemampuan untuk desain grafis, harus bisa ngerubah muka seperti apa, enggak. Kalau meme itu dengan opini aja, dengan teks bisa menyuarakan. Ini masih baru ya Pak ya, kira-kira medianya memang masih baru. Nah kita tuh dari buku itu kita menceritakan awalnya itu seperti apa, masyarakat itu bisa ngasih ke kita seperti apa, perjuangan kita untuk membangun fanpage itu seperti apa, diceritakan dengan gaya anak muda sih yang lucu. Buku kira-kira yang
lucu lah kalau dibaca gitu. Oke, tapi hati-hati loh Mas, dari media sosial kalau ke beneran platform yang media mainstream gitu ya, kadang-kadang bisa kandas juga ya Pak Nukman ya? Kan kadang-kadang. Kadang-kadang aja. Tapi Iya, kadang-kadang. ya mudah-mudahan sukses, menjadi salah satu yang sukses. Tapi kenapa Pak, kalau bisa dijelaskan, biasanya itu kan seleb-seleb media sosial, ketika sudah menjadi terlalu nyata, itu kan biasanya tiba-tiba terbenam aja gitu popularitasnya. Kenapa? Pertanyaan menarik nih. Karena saya belum tahu jawaban. Nggak, karena gini, kayak si siapa kambing jantan itu siapa? Ya, Raditya Dika. Dia kan malah meledak, Iya. meledak. Jadi gini, kuncinya itu ketika kita keluar dari media sosial, kalau mau sukses harus didukung oleh media mainstream. Tanpa itu enggak. Gitu. Makanya contoh gini ya, contoh yang polisinya nyanyi itu siapa itu? Nurman Kamar. Ya, Nurman. Ya. Ya. Dia begitu didukung TV, wow, meledak. Ya. Ya. Tapi begitu TV nggak masuk lagi hilang. Hilang karena apa? Popularitasnya menghilang. Kenapa popularitas menghilang? Karena dia aslinya bukan pemain media sosial. Oke. Dia videonya diposting di YouTube Ya. dan habis itu nggak ngapa-ngapain. Sebaiknya ada Jadi, kontinuitas ya. beda sama Di aktivitas-aktivitas, oke. Dia terus membangun followernya terus dibangun Iya, ya, iya. YouTube-nya terus dibangun, nggak berhenti produksi. Sementara Nurman Kamar itu berhenti produksi, selesai. Makanya banyak yang hancur begitu, Iya, iya. karena tidak memahami bahwa namanya popularitas itu perlu dibangun dengan usaha yang sangat Iya. kuat. Effort yang luar biasa. Branding itu bukan hasil, branding adalah proses. Betul. Itu Raditya yang melakukan gitu. Nurman Kamar tidak branding. Baik. Dia beruntung aja dapat momentum, karena dia nggak paham ya udah hilang. Oke, trend wise, meme ini akan berlangsung lama atau tidak? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali.